Halo, Assalamualaikum. Apa kabar sedulur semuanya? Apa kabar Virgo? Oke, sorry ya Lur ya baru nongol readinganmu. Karena beberapa minggu ini emang lagi banyak banget kesibukan. Jadi baru sempat ngereading nih untuk Virgo. Oke, ini reading lanjutan untuk readingan sebelumnya. Ini masih energi untuk Januari 2025 ya Lur ya. Oh ya, gimana kabar teman-teman Virgo hari ini? Apa kamu baik-baik saja? Silahkan komen ya. Kalau kamu suka sama video ini silahkan di like, kalau nggak suka dislike saja. Dan saya sangat berterima kasih untuk teman-teman yang sudah mau bantu like. Ya semoga kebaikan kamu walaupun hanya sekedar hal kecil semoga dibalas dengan sebesar-besar oleh semesta ini ya Lur ya. Oke, ini adalah general reading seperti biasa. Energi banyak orang yang dibacakan. Dan energi ini bisa berbolak-balik atau vice versa. Oke. Oh, waduh, terbang. Ada apa ini? Oke, kayak biasa juga ya. Di sini pembahasannya apa adanya. Ya, saya coba untuk belak-belakan sopo anane lalur ya. Baik dan tidak baiknya itu apapun itu akan disampaikan kayak gitu. Virgo. Oke. Oh ya, gimana Januari? Enak ya? Kerasa nggak kalau Januari itu ada aja rezeki kamu? Kayak gitu loh. Oke, wow. Di readingan sebelumnya untuk Virgo pembahasan Januari ya. Untuk full Januari itu sudah dibacain. Saya masih ingat ya. Banyak hal baik sih ya energimu di readingan sebelumnya dan ini lanjutannya. Sama, banyak energi baik juga nantinya di sini untuk Virgo. Kayak gitu. Jadi pembahasannya akan cukup panjang karena ada sesuatu hal juga yang harus kubahas di sini ya. Oke. Kita akan mulai dulu dari masalah keuangan kamu ya di sini. Ya kedepannya sih cenderung stabil sih sebenarnya keuangan dari Virgo. Ya mengenai apakah ada penurunan di sini untuk keuangan Virgo ya ada, cuman ya ini lebih kepada hal-hal normal aja sih. Gitu. Oh ya, selamat bahagia untuk teman-teman Virgo. Ya ini kalau kamu ngerasain aja ya. Karena di sini saya rasain ada beberapa di antara Virgo ini baru aja dapat rezeki yang belum lama ini. Ya, rezeki yang tak terduga. Ya, semoga rezeki yang kamu dapetin ini bisa berkah untuk kamu, bisa bermanfaat, ya, bisa membantu kehidupan kamu di sini. Amin. Ada momen bahagia juga ya untuk Virgo di sini. Selamat bahagia juga untuk Virgo. Mungkin ada yang baru dapat kabar kehamilan. Wow, udah lama menantikan, ya. Akhirnya dikasih juga sama Sang Pencipta. Amin. Ya, semoga kebahagiaan kamu ini bisa terus berlanjut ya Lur ya. Amin ya robbal alamin. Oke. Ya, itu ya ini energi sebelumnya ya. Ketarik aja ke sini nggak tahu. Saya ngerasain aja kayak Virgo ini ada yang lagi happy, yang lagi seneng, ada yang berbunga-bunga hatinya kayak gitu. Ada juga yang baru dapat sesuatu hal. Ya, suatu hal ini yang ya pokoknya bikin kamu happy deh gitu. Ya enak sih kalau bahas yang baik-baik tuh yo enak loh Lur. Saya pun juga seneng bahas yang baik-baik gitu loh. Cuman entah kenapa terkadang ya saya nggak bisa aja Lur. Kalau memang ada hal buruk ya harus ku sampein gitu. Saya nggak bisa harus nutup-nutupin gitu. Gitu. Karena apa ya? Ini tanggung jawab sih sebenarnya. Semakin besar channel ini, semakin besar pula tanggung jawab saya dari apa yang gue sampaikan juga loh. Karena besar kecilnya apa yang disampaikan di channel ini ya kebanyakan kadang diikutin orang kayak gitu. Jadi ya itu tadi sebuah tanggung jawab yang harus saya pikul di sini. Oke, Virgo. Hmm,
di sini ada sesuatu hal yang nantinya ya yang harus kamu waspadai. Satu nih, overthinking. Ada energi ketakutan. Khawatir yang berlebihan ini akan bahaya ya. Ini akan bahaya. Kayak gitu. Jadi ini nanti ya mungkin ada yang sudah ngerasainnya ya, ataupun ya ini sebagai pengingat aja sih ke depannya. Ini harus kamu perhatikan. Nggak harus hati-hati bener masalah ini. Oke? Karena ini dampaknya nanti akan membelenggu diri kamu gitu loh. Ya, kecemasan yang berlebihan itu hanya akan mempersulit diri sendiri. Jadi nggak ngerti ke depannya itu mau mau bahagia, mau kemana arah itu jadi bingung. Karena udah cemas duluan gitu loh. Ya, ya gimana kamu bisa menentukan sebuah langkah kalau kamu udah cemas duluan kayak gitu. Sebagai contoh gini deh, ya. Mungkin ada yang sedang cemas dan khawatir dengan anak sendiri. Gitu. Mungkin anaknya ini ngikut bapaknya, ya, sedangkan kamu sama eh, suami ini sudah jadi mantan, misalkan ini ilustrasi ya. Kamu khawatir nih anaknya ini nanti di sana kenapa-napa, nanti nggak dikasih ini, nggak dikasih itu, ya padahal kamu nggak ngerti yang sebenarnya. Itu kan lucu. Ya, jadi itulah kecemasan itu terkadang sesuatu hal yang kita sendiri nggak tahu faktanya dan kita percaya aja dengan apa yang kita rasakan, apa yang kita pikirkan. Itu aneh kalau menurutku gitu loh. Ya, jadi please hal ini nggak boleh disepelein. Ya, ya memang terkesannya sepele. Apa sih cuman cemas doang kok? Ya normal sih mas, wajar lah manusia itu punya cemas gitu kan. Wajar lah khawatir bla 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 bla. Ya wis los urusan masing-masing kalau masalah kayak gitu ya. Cuman sesuatu yang berlebihan itu tadi sih yang harus kamu perhatikan. Karena sesuatu yang sifatnya terkadang sederhana ini bisa berlebihan kalau kita nggak membatasinya gitu loh. Ya. Oke. Dan juga takut tentang hari esok, takut tentang masa depan ya sampai saat ini pun ada orang-orang kayak gitu yang masih kayak gitu banyak gitu. Ya. Jadi sebenarnya energimu ke depannya ini ya baik dan tidak baiknya tergantung dirimu sendiri. Ya, karena itu petunjuk yang aku dapetin di sini loh. Ya kalau kamu mau sejahtera, mau damai, mau banyak kebahagiaan, mau lancar, mau rezekimu enak, ya kamu harus kontrol diri kamu, kendalikan diri kamu sendiri. Jangan sampai overthinking, ya, gitu loh. Karena apa? Energimu sebenarnya bagus, kedepannya ada kestabilan, ya, bahkan ada yang hal-hal yang tak terduga dan itu positif dan itu baik ada di luar di kedepannya nanti dirasakan sendiri, tapi keadaan ini bisa berbalik karena si orangnya sendiri gitu loh. Ini serius loh, Lur, ya. Untuk masalah keuangan di sini pun juga sebenarnya nanti kedepannya pun sampai ke akhir bulan ini ya, akhir bulan ini ada kestabilan di sini. Bahkan ada rezeki yang tak terduga nantinya, kamu rasakan sendirilah. Ya masalah besar kecil I don't know tentang itu. Ya karena setiap orang punya rezeki yang berbeda-beda. Saya nggak bisa sebutkan semuanya di sini, nggak mungkin. Karena ini sifatnya general, kayak gitu. Oke, nah tapi yang menjadi bahaya di sini overthinking, kecemasan, rasa takut yang berlebihan. Itu loh yang harus waspada bener tentang hal-hal tentang diri sendiri karena sifat-sifat tersebut itu bisa membuat rezekimu jadi seakan-akan seret. Padahal enggak. Tapi karena sifat diri kita yang tidak terkontrol itu bisa membuat energi rezeki itu menjadi seret, Lur. Gitu loh. Ya nggak enak kan? Oke. Jangan bukan cuman itu aja. Nanti orang-orang di sekelilingmu itu akan menilai kamu seperti ini kenapa kok si Virgo jadi kayak gini gitu loh. Nggak kayak biasanya bla bla. Orang-orang di sekitar kamu itu akan melihat kamu kelihatan berbeda gitu. Dan ini dampaknya kemana? Ini bisa jadi orang-orang di sekitar kamu bisa merasa nggak nyaman sama kamu ya pada akhirnya bisa menjauh nantinya. Kan nggak enak juga kayak gitu ya. Makanya di sini saya coba untuk membahasnya agar kamu ya semoga bisa memahami gitu loh. Kalau udah bisa memahami ya
kedepannya harus dikontrol bener nih, ya. Diri sendiri nih harus dikontrol bener nih. Apalagi tentang asmara, poin utamanya komunikasi deh. Oke, komunikasi, jangan jangan gampang curiga, jangan khawatir yang berlebihan lah. Khawatir boleh tapi jangan sampai berlebihan lah. Karena apa? Pasanganmu bisa nggak nyaman nantinya. Ya, komunikasi diperbaiki dan butuh yang namanya kedewasaan. Lagi-lagi masalah kedewasaan ditingkatkan lagi dalam hubungan atau asmara si Virgo itu sendiri. Gitu. Kemudian di sini ya mungkin ada di antara teman-teman Virgo yang sedang ribut atau mungkin ada masalah dengan keluarga sendiri. Ya, saya nggak tahu sih problemnya apa, cuman saya hanya ngerasakan energi tersebut. Kayak lagi ribut aja sih dengan keluarga gitu. Ya. Terus apakah keadaan ini akan terus-terusan begitu untuk teman-teman yang mungkin dalam posisi sedang tidak baik-baik saja dalam lingkup keluarga? Ya, lingkup keluarga ini ada dua aspek ya. Satu keluarga kecil dan dua keluarga besar. Keluarga kecil bisa tentang kamu dan pasangan kamu dan anak-anakmu. Keluarga besar yang meliputi semuanya. Ya gitu. Petunjuk di sini yaitu satu deh. Kamu harus dekat sama Tuhan Sang Pencipta alam semesta. Lebih dekat lagi, ya. Kalau bisa banyak-banyak bermeditasi, berzikir, ya, sesuai dengan apa yang diajarkan di agama masing-masing. Ini perlu dan penting kalau menurutku. Kenapa? Karena ketika kita dekat sama Sang Pencipta, kita rajin ibadah di sini, tanpa kamu sadari energi kamu akan naik secara positifnya. Kalau seseorang itu mempunyai daya energi positif yang kuat, itu akan menyerap kepada orang-orang di sekitar kamu. Kayak gitu, ya. Ya nanti orang-orang di sekitar kamu tuh bisa ngerasain energi positif kamu. Itu bisa nular nantinya ke mereka-mereka itu. Sehingga mereka-mereka ini yang mau berbuat tidak baik sama kamu, insya Allah bisa tertunda. Atau semoga aja nggak sampai lah, nggak sampai mereka berbuat tidak baik sama kamu gitu, ya. Perbuatan tidak baik ini banyak sekali, ya, bisa tentang kata-kata, bisa tentang perilaku, atau mungkin kontak fisik dan sebagainya, kayak gitu, ya. Jadi please itu lebih kepada dekat kepada Sang Pencipta alam semesta ini, ya. Ntar tak sambil minum dulu ya, soalnya lagi panas cuacanya. Untuk hal baik nanti tetap saya bahas lagi di sini, ya. Tapi kembali lagi ya, baik dan tidak baiknya harus kusampaikan. Saya coba untuk bahas satu persatu dulu di sini untuk Virgo. Oke, jadi di sini sih sesuatu yang kurang baik ya, sesuatu yang tidak baik itu lebih kepada itu tadi sih, mengenai pikiran atau perasaan kamu atau overthinking dan bla bla blanya kamu lah. Ini bisa saja terjadi karena apa? Kita nggak tahu, ya. Kapan kita akan marah? Kapan kita akan sedih? Kapan kita akan bahagia? Kapan kita akan sombong? Kita nggak tahu. Terkadang sifat-sifat itu datang dengan sendirinya tanpa kita sadari, ya kan? Nah, kalau misalkan kamu berada di posisi yang kusebutkan di awal-awal tadi, yang mengenai overthinking dan sekeluarganya tadi, ya kamu harus cepat sadar di situ. Ya, kamu harus benar-benar bisa nih mengendalikan diri. Kalau memang nggak bisa bener, ya satu solusinya, cepet-cepet ambil air wudhu deh kalau untuk yang muslim, ya. Kalau untuk yang non muslim, ya bersucilah dengan apa yang diajarkan di agama, kayak gitu. Ya di saat kapanpun gitu. Karena dengan kita bersuci itu bisa membuat jasad kita dan batin kita bisa cepat adem. Itu obat loh, ya. Kalau nggak percaya praktekin lah. Kalau kamu lagi marah, lagi emosi, kamu ambil wudhu. Nanti langsung dingin tuh, seperedem. Enak. Kalau kita nggak kayak gitu, wah, ya tahu sendirilah kalau lagi emosi atau perasaan lagi nggak enak banget, lagi sakit hati lah contohnya, ya. Itu sulit sekali untuk mencerna hal-hal baik gitu. Ya kan? Untuk berpikir positif itu susahnya minta ampun gitu.
Ya, jadi saya coba untuk kasih saran aja kayak gitu. Ini hanya sekedar saran loh ya untuk Virgo, kayak gitu lur. Selanjutnya di sini, hmm, apa ya? Hal baik mengenai karir ya di sini ada promosi jabatan. Saya ya tapi ya ini untuk beberapa Virgo aja sih, tidak semua ya karena bidang karir seseorang kan berbeda-beda ya. Kayak gitu. Nah, mengenai promosi jabatan ini ya semoga itu nama kamu nanti yang naik ya. Amin. Kayak gitu. Dan juga di sini ada pencairan. Ada pencairan. Ya pencairan ini mungkin ada di antara kamu yang mengajukan pinjaman lah, atau mungkin lagi nungguin gaji yang belum turun, atau nungguin bonus lah, atau apa gitu. Ya semoga aja ini terijabah doa-doa kamu selama ini. Amin. Saya pribadi sih hanya mampu mendoakan gitu. Dan energi ini, oh ya masih di energi Januari ini sih. Cuman saya nggak tahu secara pasti ya tanggalnya. Kayak gitu. Mungkin ada yang sudah ngerasain di awal Januari atau di akhir Desember kemarin, bisa jadi kayak gitu. Ya, ya yang jelas sih positive thinking aja. Kamu harus yakin sama diri kamu. Kamu yakin aja kalau memang itu rezeki kamu pasti akan datang kok, pasti akan muncul gitu. Kayak gitu. Dan juga ada yang mau bayar hutang kamu. Amin. Semoga orang yang minjam ya atau yang pakai uang kamu ini sadar lah gitu ya. Nah, semoga dia mau bayar nih kayak gitu. um, dan di sini ada energi penawar ya, lebih kayak nawar gitu. Mungkin ada sesuatu yang kamu jual di sini. Ya, ada sesuatu yang kamu jual kah? Entah itu properti, kendaraan, ya apapun itu sih. Masalah apa yang kamu jual ini laku dan tidaknya ya balik ke kamu lagi. Yang namanya di sini saya hanya bisa menyampaikan adanya energi penawar yang menawar gitu loh. Yang mengenai deal dan tidaknya ya kembali ke orangnya lagi. Ya kan di situ pasti akan ada namanya perundingan gitu. Cocok dan tidak cocoknya masalah harga bla 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 ya itu kembali ke pribadi kamu ya, semoga aja deal dan segera terjual. Amin. Ya gitu karena ya ada di antara Virgo ini kayak pikirannya takut ya atau mungkin sedang mempersiapkan lah, lebih kepada kayak mempersiapkan untuk keluarga gitu ke depannya gitu ya. Ya banyak hal sih, bisa jadi tentang sekolah anak lah atau mungkin untuk berobat lah untuk apa gitu ya kayak gitu. Jadi ya banyak-banyak berdoa ya karena di sini jujur ya energi kamu tuh enak loh, bagus dan enak. Apalagi ini tak tambahin lagi ya. Sorry di sini saya bukannya ceramah bla 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 ya, karena ya terkadang kalau saya mengingatkan tentang hal baik, apalagi tentang ibadah, keagamaan, ketuhanan, itu ada aja sih orang-orang yang kepanasan gitu, sehingga komentarnya saya sampai hafal. Cuman ya wes, saya malah ketawa aja sih kalau ketemu komentar-komentar yang aneh gitu ya. Kasihan aja sih ngelihatnya gitu. Dinasihatin tentang yang baik-baik malah kepanasan ya, maklum ya. Oke. Jadi ini tak tambahin lagi ya untuk kamu Virgo. Di sini itu kedepannya please kamu nggak usah khawatir yang berlebihan lah ya tentang hari esok, masa depan, bla bla bla, please, please banget. Karena apa? Andaikan kamu bisa ngerasakan apa yang kurasakan di sini, semesta ini bersama kamu loh. Januari ini bisa dikatakan bulannya Virgo, ya. Artinya bulannya Virgo ini bukannya zodiak lain nggak ada ke energi itu, bukan kayak gitu. Maksudnya tuh energi Virgo di Januari ini sangat kuat secara alami gitu, secara alamiah, alaminya alam gitu loh. Paham nggak? Ini agak sulit saya jelasin ya. Sorry kalau agak belibet lo ya, sorry lo ya. Kayak gitu. Artinya kalau kamu ya satu nih bisa selalu positive thinking, bisa selalu berpikir baik ya, dan juga berpikir yang luas. Nah, ini yang penting nih, berpikir secara luas. Yang kan sering nih ku bahas nih masalah berpikir luas nih. Ya, mungkin teman-teman sudah lama ngikutin paham lah ya. Kayak gitu. Kemudian kamu sebisa mungkin
Ya, sadarkan ya, semoga ada hidayah lah di sini, semoga ada hidayah yang turun. Kerasnya hati ya, mungkin ada yang hatinya masih keras ya, masih sekeras batu, mungkin lebih keras dari batu lagi, untuk dekat sama Tuhan susahnya minta ampun ya. Semoga ada hidayah yang turun di sini bisa menyadarkan kamu ya. Karena jujur sih, energi ini penting banget sih. Kalau kamu mau lebih dekat sama Sang Pencipta alam semesta, ya memperbaiki ibadah dengan baik dan bahkan meningkatkan ibadahnya, banyak-banyak ibadah malam, bermeditasi di malam hari ataupun berzikir di malam hari. Keberkahan alam ini kerasa banget sebenarnya bagi orang-orang yang beriman ya, kayak gitu. Ada aja petunjuk tuh yang nanti dirasakan sendiri lah. Jadi gini ya, sesulit apapun kondisi kamu saat ini ya, keadaan kamu, situasi kamu, apapun itu ya, kalau kamu mau lebih dekat sama Sang Pencipta ini, memperbaiki ibadah dan seperti yang kusampaikan tadi, ada aja petunjuknya akan datang nanti. Serius. Percaya percaya karepmu lah masalah itu ya. Saya coba untuk sampaikan aja di sini. Yang perlu kamu percaya dirimu sendiri sih. Karena apa yang disampaikan di sini perlu disaring dulu. Ya, perlu kamu pahami dulu. Kayak gitu. Oke? Nah, jadi saya nggak terlalu banyak bicara tentang hal baik di sini, karena nanti kamu sendiri yang ngerasain. Ya, sesuatu yang tidak baik itu apa nantinya yang akan terjadi, yaitu masalah diri kamu seperti yang kusebutkan di awal tadi. Kayak gitu. Jadi nyimaknya dari awal kalau mau paham. Kadang orang nonton cuma separuh-separuh, udah main komentar aja gitu. Ya, aneh sih. Oke, kita lanjutkan lagi. Eh, ada sesuatu energi di sini. Gini deh. Ada di antara Virgo ini mungkin sedang dekat dengan seseorang, atau bisa jadi baru menjalin hubungan ya. Baru loh, ini masih baru banget ya, mungkin hitungan minggu atau 1 atau 2 bulan lah ya. Tapi di sini ada kecemasan gitu. Entah kenapa ada beberapa di antara Virgo tuh yang pikirannya udah ketakutan dulu gitu loh. Oh, takut nanti dia sama anak-anak gimana, dia bisa nerima anak-anak enggak, dia bisa nerima diri kamu enggak, dia bisa ini enggak, bisa itu. Aduh ya. Ya kalau nanti misalnya kamu ngerasakan hal-hal seperti itu, ya please, kamu harus sadar juga. Harus sadar tentang diri kamu sendiri. Kamu pelajari tentang apa yang kamu rasakan itu. Oh, bisa jadi nih apa yang kamu rasakan atau yang kamu pikirkan itu hanya ketakutan semata, hanya kecemasan semata, yang belum tentu benar, ya, gitu loh. Jadi ya gimana hubungan itu bisa berjalan baik nantinya ya, kalau belum apa-apa udah cemas duluan, bla 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 bla. Ya takut, khawatir, itu hal normal, itu hal yang bisa dikatakan positif selama tidak berlebihan, selama tidak overthinking, kan gitu. Ya, terkadang rasa takut dan cemas itu seperti sinyal yang memberitahu ke dalam diri kita bahwa ada sesuatu yang perlu dikoreksi lagi, yang perlu dipahami lagi, kan gitu. Tapi kalau itu semua berlebihan atau sampai over, ya bahasanya overthinking itu tadi, ya itu akan membahayakan juga, nanti akan buruk nantinya. Jadi itu yang perlu diwaspadai ya. Aduh, siapa nih yang baru, yang sepertinya ada beberapa di antara Virgo yang lagi chemistry. Aduh, sorry. Entah kenapa ya, di sini ada di antara Virgo itu seperti menemukan seseorang yang mungkin sudah lama kamu idamkan ya. Artinya lebih kepada sifat atau si karakter seseorang ini. Entah kenapa seseorang ini bikin kamu nyaman. Makanya di sini ada energi Virgo yang lagi berbunga-bunga. Ya, saranku sih jalanin dulu lah ya. Yaitu selama ada hal yang positif, hal yang baik, ya udah dijalanin dulu deh gitu. Karena kembali lagi ya, namanya kita hidup ini nggak bisa melihat seseorang itu dari satu sisi ya. Sisi yang tidak baiknya seseorang ini pasti akan muncul pada suatu hari nanti. Ya nanti kembali ke diri kamu. Kamu sanggup nggak
nerima sisi buruknya atau mungkin perilaku atau sifatnya yang nggak baik ini, ya kalau memang kamu sanggup, ya udah jalanin hubungan itu. Kayak gitu. Karena kebiasaan orang biasanya ya itu tadi terlena dengan sesuatu yang indah di awal, ketika ya sudah terlalu dalam mencintai karena menilai seseorang ini begitu baik ya menurutmu, dengan ya bla bla blanya dia, terus muncul nih sifat atau karakter dia yang nggak baik nih, ya, atau sifat aslinya dia muncul nih, kamu nggak bisa nerima gitu. Akhirnya apa? Kecewa. Ya kalau kecewa sih oke, wajar ya. Cuman kita juga harus sadar nih, manusia itu kan punya sisi baik dan sisi buruk. Sama dirimu juga, saya juga gitu loh. Ya semua orang punya sisi baik dan sisi yang nggak baik. Kedua ini akan berjalan bersama dalam kehidupan ini gitu loh. Nggak bisa terlena dengan hal baik doang tuh, nggak bisa. Ya makanya di sini harus pinter-pinter. Jangan sampai terlalu terlena dengan hal baik. Apalagi kata-kata ya, banyak kan zaman sekarang itu kata-kata ya gitulah ya, yang membawa kesucian lah, yang gitulah, paham lah mungkin lah ya. Itu kenapa manusia itu bisa dilihat dari tindakannya, tindakan dia gimana, ketegasan dia gimana. Kalau guru kata-kata tok ya untuk apa loh lu, kenyang mau makan kata-kata, ayo kan gitu. Ya jadi itu aja sih, jalan aja dulu sih pesanku ya, sambil kamu amati, pahami, dan koreksi. Koreksi tentang siapa dia sih sebenarnya. Artinya siapa dia sebenarnya ini, dia ini misalkan ya, apakah dia benar-benar single, atau mungkin di belakang ada orang lain, atau mungkin sudah punya istri nih, atau sudah punya suami, gitu. Ini dipelajarin dulu nantinya. Ya kamu seiring berjalan waktu juga akan paham kok nanti sisi belakangnya dia ini gimana. Ya semua itu kalau nggak dijalani ya kita nggak akan tahu. Jadi jangan berasumsi dulu, gitu loh. Ya jangan jangan berasumsi yang enggak dulu deh, pahami dulu, itu pesanku ya. Ya semoga aja ada manfaat yang bisa kamu petik kayak gitu. Di sini juga selanjutnya ya, ini hanya sekian persen ini, ntar ya, sedikit sih, mungkin hanya beberapa di antara Virgo, di bulan ini yang dapat kabar kehamilan gitu. Di awal kan sudah saya sebutin tadi ya, kayak gitu. Ya saya nggak tahu siapa ya. Cuman kabar kehamilan ini bisa positif, bisa negatif. Nah, kok bisa? Oke, tak jelasin dulu ya. Satu, yang positif dulu deh ya. Kabar kehamilan yang positif nih. Ya kalau kamu udah nikah, itu kan bahagia banget lah ya. Siapapun orang di luar sana yang menikah terus dikasih momongan, itu kebahagiaan yang udah jujur nggak bisa lagi dijelaskan kata-kata. Ya, ya nggak Lur? Setuju kan? Terus yang negatif itu apa? Yang negatif adalah kabar kehamilan dan belum menikah. Lah ya kayak bom atom lah. Hancur lebur nantinya. Hancur hancur-hancurnya. Ya semoga aja si doi itu mau tanggung jawab aja sih. Kalau enggak, ya, ya udah. Ya mungkin itu bagian ujian dari hidupmu, kayak gitu. Gitu makanya ya hati-hati aja sih. Zaman sekarang nggak tau lah. Dunia berpacar-pacaran tuh udah kurang sehat sih ya kalau menurutku ya. Ya walaupun tidak semua orang, cuman kebanyakan aja sih gitu. Kurang sehat kalau menurutku sih ya. Karena ibaratnya pacaran tuh harus gini 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 gini. Harus kikuk-kikuk dulu lah gitu ya, untuk apa gitu. Ya hati-hati sih dengan kenikmatan sesaat yang akan bisa jadi menjerumuskanmu dalam hal yang tidak baik. Ya itu aja poinnya, hati-hati aja sih ke depannya ya. Sorry bukannya nakut-nakutin lo ya. Cuman ya lebih baik kamu tahu aja sih. Oke. Selanjutnya lagi di sini. Oh ya, untuk teman-teman Virgo yang punya pasangan, yang mungkin sudah berkeluarga atau berumah tangga, kalau bisa ya pondasi ibadahnya diperkuat aja sih. Itu aja. Keluhnya di situ, petunjuknya di situ aja.
Saya nggak mungkin ngoceh kayak gitu kalau memang nggak, saya nggak ngerasain ada yang petunjuk kayak gitu ya. Saya nggak tahu ya, mungkin ketika kamu lebih dekat sama Tuhan Sang Pencipta, lebih banyak beribadah di sini, kamu akan terlindungi dari orang-orang yang tidak baik di luar sana, yang berusaha untuk, ya itu tadi, kayak berusaha menghancurkan hubungan kamu, ya gitu, yang berusaha untuk merusak keluarga kamu di sini, ya. Maka itu tadi petunjuknya, lebih dekatlah kepada Sang Pencipta alam semesta. Karena dengan keyakinan kita dengan Tuhan yang Maha Esa, ya insya Allah sih nggak ada satupun energi yang buruk yang akan menyentuh keluarga kita tanpa seizin Sang Pencipta itu sendiri. Ya, ya mungkin ya semoga aja kamu bisa memahami apa yang ku maksud ini. Karena jujur ya, saya harus sehalus mungkin membahas hal ini. Karena yang saya khawatirkan nanti kalau terlalu frontal, terlalu belak-belakan banget mengenai satu hal ini, nanti malah jadi kepikiran gitu ya. Karena untuk tahun ini 2025 kita harus belajar untuk memperkecil pikiran tentang logika mistika. Ya, ini udah tak kasih clue-clue banyak nih, clue-nya. Nanti dipahami sendiri kayak gitu. Oke, Virgo, itu sih yang bisa aku kupas untukmu. Semoga readingan kali ini ada manfaat yang bisa kamu petik. Saya pribadi hanya bisa mendoakan terbaik untuk Virgo dan untuk semuanya. Dan sorry ya, terakhir ya, sorry banget kalau audionya agak berisik atau suara nafasku kedengaran banget, sorry ya. Karena ya videonya ini nggak kuedit, dan ini saya pakai mic baru yang mungkin agak gimana, saya nggak ngerti ngeditnya gimana ya, karena ya ginilah ya. Sorry banget loh ya kalau kurang nyaman suaranya ya, sorry banget. Oke Lur, jangan lupa, semoga kamu diberikan kesehatan selalu. Jangan lupa jaga kesehatan, terutama kesehatan secara mental kamu nih. Ini yang penting. Jaga kesehatan mentalmu di bulan ini. Oke, kita jumpa lagi di pembahasan berikutnya. Sudah clear semuanya? Ya nanti tunggu aja kita masuk ke Februari. Tunggu gilirannya ya. Akan ada urutannya tuh ya. Dari Libra nanti terakhir ke Virgo. Kayak gitu putarannya. Lihat aja di beranda channel ini urutannya. Itu jadi ya sabar ya, karena bergantian gitu. Oke, bye bye Virgo, semoga kamu sehat selalu.